من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara peringatan Hari Besar Islam yakni Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun secara virtual. Salawat bertangkaikan salam semoga selamanya tercurah limpahkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang seperti kita rasakan pada saat ini. Sebelum memasuki acara, adapun tata tertib peringatan Hari Besar Islam KMI Libasut Taqwa 1443 Hijriah dengan menyongsong tema Spirit Maulid Nabi Muhammad menjaga hati, menjalin ukhuwah. Yang pertama, peserta wajib hadir tepat waktu. Yang kedua, akses ke Zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, untuk format nama, mahasiswa STTT, jurusan underscore nama, untuk panitia, bidang underscore nama, dan untuk umum, hanya nama saja. Yang keempat, peserta wajib mematikan mikrofon selama penyampaian materi. Yang kelima, untuk ikhwan diwajibkan on cam jika ada kendala dan akhwat disarankan untuk off cam. Yang keenam, dilarang gaduh dan ribut selama acara berlangsung. Yang ketujuh, peserta harus menerapkan adab bermajelis. Yang pertama, berpakaian rapi dan tertutup aurat. Yang kedua, duduk. Yang ketiga, menyimak materi yang disampaikan. Yang kedelapan, saat sesi tanya jawab berlangsung, peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur unmic atau fitur melalui kolom chat. Yang kesembilan, peserta wajib meresume materi yang disampaikan dan membuat instastory. Semua resume materi tersebut dengan tag IG-nya KMI Libasut Taqwa. Yang ke-10, bagi peserta yang tidak mengikuti tata tertib setelah mendapat teguran 2 kali, maka akan dikeluarkan dari room. Yang kami hormati, Bapak Pardan Syafruddin LC MSI, selaku pembina KMI Libasut Taqwa. Yang kami hormati, Bapak Abdurrahman MTRT, Ketua DKM KMI Libasut Taqwa. Yang kami hormati, sekaligus Ketua KMI Libasut Taqwa Politeknik STTT Bandung, periode 1443 Hijriah, yakni Kang Aldi Girip. Dan yang kami hormati, pemateri kita yang spektakuler, yakni Al-Ustadz Agus Jamaluddin Milhaq, SANT, Da'i, Motivator, Quran, Reciter, dan Author. Dan tak lupa, yang kami hormati, seluruh peserta kajian peringatan Hari Besar Islam KMI Libasut Taqwa. Sebelumnya, selamat datang kami ucapkan kepada Al-Ustadz. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan ya, Ustadz. Amin, 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 amin. Baik, untuk cara selanjutnya, kita mulai saja ya agenda kajian pada malam ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk agenda selanjutnya, ialah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Kang Taufik. Kepada Kang Taufik, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum. Tes, ini kedengar? Terdengar, Kang. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah
uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Kang Taufik yang telah luar biasa membacakan ayat suci Al-Quran. Agenda selanjutnya yakni acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Ustadz Azam Ilhaq. Kepada Ustadz Azam Ilhaq, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi madad dawam ala jazilil fadli wal an'am. Abdulus salati wa taslim ala nabiyil mustafal karim Muhammadin wa sahbihi wal al ahli tuqa wal ilmi wal akmal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Sadaqallahul azim. Sebelumnya Afwan, suaranya kedengaran? Akhi Ali? Terdengar, Kang? Alhamdulillah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Departemen Syiar KMI Libasut Taqwa dan seluruh staf jajarannya, juga para peserta yang telah hadir. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpun hati dan jiwa kita dalam keadaan takwa, yang telah menghimpun hati dan jiwa kita di haflah yang penuh keberkahan ini di dalamnya. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan haflah ini Allah angkat sebagai raudhah min riyadil jannah, taman pertemanan surga Allah Subhanahu wa taala, di mana di sana Allah Subhanahu wa taala menyanjung-nyanjung nama hambanya dengan sanjungan kasih sayang, di mana di sana para malaikat turut melebarkan sayap-sayapnya dan memohonkan ampun untuk kita semua. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua terbaik dalam berbagai aspek kehidupan, baik qudwah ubudiyah, qudwah uqudiyah, qudwah muamalah, dan qudwah yang lainnya. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan sebagai seorang hamba yang mampu mengamalkan segala sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman seperjuangan, rekan-rekan, bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, sehat Ustaz. Masya Allah ya. Masya Allah, boleh unmute ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Jika saya bertanya seperti ini, maka jawabnya seperti ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Sambil dengan gerakan ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Mantap. Bisa seperti itu agar lebih semangat? Bisa Kang Ferdi, bisa? Baik. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ini kayaknya belum semangat nih, belum connect nih. Masya Allah. Boleh lah kalau yang ikhwan on cam ya. Boleh suara juga unmute ya, boleh. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah.
Luar biasa. Luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Yes. Yes, Yes. Yes. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, baik rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baru saja juga tadi saya ngisi di Manglayang dari Bada Maghrib tadi sampai Isya. Alhamdulillah dilanjutkan di sini. Sebelumnya pun di Majalaya dari jam 12 malam sampai jam 2 malam. Masya Allah. Alhamdulillah bisa bertemu dengan teman-teman semua. Ada yang sudah pernah ikut kajian saya sebelumnya? Ada? Kang Ali pernah ikut kajian saya sebelumnya? Udah pernah kayaknya kan sebelumnya. Oh, udah pernah ya? Udah banyak yang pernah berarti ya? Udah tidak asing lagi ya? Jadi saya tidak harus perkenalan lagi ya? Masya Allah. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, spirit Maulid Nabi Muhammad SAW menjaga hati, menjalin ukhuwah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu hal yang akan saya sampaikan menjadi salah satu pembuka kabar baik bagi teman-teman semua yang hadir hari ini. Kata Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sallallahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menapaki jalannya menuju tempat ilmu, maka Allah akan memudahkan langkah kakinya menuju surga. Alhamdulillah saat ini kita merupakan satu di antara banyak orang yang Allah berikan kesempatan untuk melangkahkan kaki, untuk membuka hati dalam kajian ini. Mudah-mudahan ini menjadi syahadah ya, menjadi saksi nanti di akhirat bahwa pada malam yang mulia ini kita sama-sama membuka hati kita berniat untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan menjadi pembuka pintu-pintu surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita mulai. Boleh diklik slide-nya. Tema pada malam hari ini adalah Spirit Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagaimana yang diminta oleh panitia bahwa izin untuk menyampaikan tentang keutamaan bulan Rabiul Awal dulu. Ini untuk openingnya ya. Jadi teman-teman, ternyata bulan Rabiul Awal itu memiliki keutamaan yang sangat dan amat banyak. Namun di sini saya akan menyampaikan 3 saja. Jadi keutamaan bulan Rabiul Awal yang pertama adalah bulan lahir dan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini sudah lumrah ya, semuanya sudah paham bahwa Nabi Muhammad SAW lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Harinya hari Senin. Dan wafatnya pun Masya Allah bertepatan sama dengan kelahirannya, yakni tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, namun ada perselisihan pendapat tentang kelahirannya. Ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, ada yang 12 Rabiul Awal, 13 Rabiul Awal, dan 15 Rabiul Awal. Namun kita tidak usah berselisih ya dalam hal ini. Jumhur ulama mengatakan bahwa lahirnya Nabi Muhammad SAW itu kebanyakan mayoritas ulama mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah. Nanti kita akan lebih detail lagi ya. Yang kedua adalah bahwa bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang ditunggu-tunggu Muslim di Arab zaman dahulu. Dikatakan sebagai Rabiul itu artinya semi. Jadi Rabiul Awal artinya bulan semi pertama. Jadi di mana udara tersebut ketika di Arab tersebut itu udaranya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Ketika hari-hari biasanya selain bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Akhir, maka udara di Mekah itu panas-panas sekali itu kan. Nah, ini ketika bulan Rabiul Awal dikatakan sebagai bulan yang sangat-sangat mulia dan agung karena di Arab di sana bulan ini merupakan bulan semi ataupun musim semi di mana udaranya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin sehingga dikatakan sebagai bulan yang ditunggu-tunggu. Jadi bukan hanya bulannya yang ditunggu-tunggu, tapi kelahiran Rasulullah SAW yang ditunggu-tunggu pun lahirnya di bulan Rabiul Awal. Kita percepat saja langsung. Yang ketiga, bulan Rabiul Awal dikatakan sebagai bulan yang sangat-sangat utama. Boleh dibuka slide-nya ya. Yakni bulan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa hijrah Nabi itu bulan Muharram.
Tapi kebanyakan ulama mengatakan bahwa hijrah Nabi itu dimulai sejak bulan Rabiul Awal. Jadi begitu mulianya bulan Rabiul Awal sehingga banyak keutamaannya. Namun saya akan bahas sedikit saja tentang keutamaan bulan Rabiul Awal. Kita langsung kepada sirah nabawinya. Nah, bismillah. Nah, ini tentang fase kelahiran Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, sebelumnya saya tanya dulu nih Kang Ali. Kang Ali, boleh? Nah, Ya, Kang Ali, boleh. kira-kira Kang Ali, ada gak sekarang satu orang anak yang lahir ke dunia memiliki keutamaan yang banyak? Coba bisa baca di slide-nya. Nih, keutamaan Nabi ketika dilahirkan ada banyak sekali, tapi saya sampaikan 4 saja. Ada gak? Ada gak yang lahirnya diingat-ingat, dimeriahkan, lain sebagainya? Ada gak? Atau Kang Ali sendiri ketika lahir, Masya Allah. Contoh yang pertama, Istana Kisra, Masya Allah. Istana Kisra ini, Kang Ali, ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, maka Istana Kisra yang megah sekali. Tidak pernah tumbang. Akhirnya ketika Nabi Muhammad SAW lahir, Istana Kisra itu hancur. Goyang, goncang. Bahkan 14 teras dikatakan dalam sirah mulai hancur. Itu ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia. Bukan hanya itu, yang kedua, ini percepat saja, yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia, maka api Majusi yang ribuan tahun tidak pernah padam, tiba-tiba padam. Tiba-tiba padam. Bahkan ketika ada orang Yahudi yang ingin menyalakan api lagi, ternyata tidak bisa. Dinyalakan tidak bisa, tetap padam. Sampai sekarang. Maka api Majusi yang disembah gitu oleh orang Majusi, oleh orang Yahudi zaman dahulu, ternyata ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan itu padam. Padahal ribuan tahun tidak pernah padam. Dan yang ketiga adalah berita dari langit. Apa sih Ustaz maksudnya berita dari langit? Maksudnya sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia, maka para jin itu bisa terbang ke langit, kemudian mengambil berita-berita ataupun mencuri berita dari langit. Dan akhirnya bersekongkol dengan para dukun-dukun. Kalau zaman sekarang banyak dukun, tapi dukunnya tidak ini ya. Kalau zaman dahulu itu para dukun ataupun para peramal itu kadang-kadang benar. Kenapa? Karena benar, bukan karena jagonya, bukan karena hebatnya para dukun, tetapi para dukun bersekongkol dengan jin. Jinnya yang terbang ke langit mengambil data dan berita dari langit. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, Masya Allah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga jin tidak bisa lagi mencuri data di langit. Adapun bagi jin yang ini ya, yang memaksa terbang ke langit gitu kan, yang memaksa terbang ke langit, akhirnya oleh malaikat dilempari oleh bintang-bintang. Maka nih Kang Ali ataupun Kang Dana ya, Masya Allah, Kang Dana dan teman-teman yang lainnya, ketika melihat bintang jatuh itu bukan romantis. Ya kadang-kadang ketika melihat bintang jatuh itu, Masya Allah, romantis sekali, indah sekali. Padahal itu bintang itu jatuh karena melempar jin yang mau mencuri data di langit. Kalau zaman dahulu itu kan bisa gitu kan, bisa sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Yang selanjutnya yang keempat, Masya Allah, Sungai Sawa. Nah, ada satu sungai di Arab gitu yang dikatakan sebagai sungai suci. Kalau zaman sekarang itu Sungai Gangga. Nah, sungai yang suci tersebut ini disucikan oleh orang Arab. Jadi ketika ada yang meninggal dunia, maka debunya disimpan ataupun dialirkan ke Sungai Sawa ini. Nah, Sungai Sawa ini ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, maka sungainya tiba-tiba kering. Tiba-tiba kering. Nah, itu sebagian tanda kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita masuk kepada kisah perjalanan Nabi, mungkin ada teman-teman yang bertanya, Ustaz, kenapa sih Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan di Arab? Kenapa Al-Quran itu diturunkan di Arab? Kenapa tidak di bangsa Yahudi saja gitu kan? Kenapa tidak di Palestina? Kenapa demikian? Yang pertama adalah, ini buat wawasan juga buat teman-teman, kenapa diturunkan di Arab? Karena di Arab itu merupakan daerah yang paling jahiliyah, wilayah yang paling jahiliyah sekali.
Jahilinya seperti apa ketika kita melihat di timur ada Romawi contohnya, punya kitab suci Bible. Nah, di Romawi itu ada yang namanya gladiator. Ada yang tahu gladiator? Mas Ali tahu gladiator, tahu? Suka nonton film Romawi? Kurang tahu, Kang. Kurang tahu. Iya. Oh, Masya Allah. Ada yang tahu, Kang Dana? Kurang tahu ya, gak apa-apa. Nah, teman-teman semua, gladiator itu kebiasaan orang Romawi. Jadi ketika ada budak nih, ada budak diadukan dengan budak yang lainnya. Budak yang satu diadukan dengan budak lainnya sampai ada satu yang meninggal. Sedangkan raja-rajanya itu bertepuk tangan, Masya Allah. Nah ini suka ada film-filmnya zaman sekarang juga suka ada. Romawi rata-rata ada gladiatornya. Itu kebiasaan orang Romawi. Yang kedua, di barat juga ada Persia. Persia juga luar biasa biadabnya zaman dahulu ya, zaman dahulu. Luar biasa. Luar biasa. Apa biadabnya? Ketika ada budak yang bersalah, maka dipotong telinganya. Dipotong telinganya. Atau naudzubillah, mohon maaf bisa disensor sedikit, atau dipotong kemaluannya. Allah karim. Nah itu di Persia. Tapi di tengah-tengah ada Arab. Ada Arab, satu wilayah yang gersang, padang pasir, tidak beradab, tidak punya agama, dan tidak punya kitab suci. Bayangkan ada satu lokasi tidak punya peradaban, tidak punya agama, dan tidak punya kitab suci. Biadab, biadab. Lebih parah daripada Romawi. Apa sih biadabnya? Ketika ada seorang anak yang dilahirkan itu perempuan, maka orang tuanya itu sudah menyiapkan kuburan di pinggirnya. Jadi di rumah itu ketika mau melahirkan sudah buat dulu kuburan. Kalau anaknya perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Dan mengatakan kepada orang lain, anakku telah keguguran. Tetapi ketika anak yang dilahirkan adalah laki-laki, Masya Allah, diangkat tinggi-tinggi. Wahai rakyat, wahai teman-teman semua, istri saya melahirkan anak laki-laki, dibangga-banggakan. Bahkan Sayyidina Umar, teman-teman sudah mengetahui bahwa Sayyidina Umar pernah mengalami hal tersebut. Anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Dan oleh karena itu dalam sirah dikatakan bahwa Umar bin Khattab hampir setiap malam sebelum tidur menangis, bermuhasabah diri karena mengingat masa lalunya yang kelam, pernah membunuh anak perempuan. Tapi Allah karim, ini satu hikmah yang besar ketika Umar bin Khattab membunuh seorang anak, tetapi dikatakan bahwa Umar bin Khattab menjadi satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Allah karim. Ini menandakan nih bahwa Kang Ali dan teman-teman yang lainnya, Kang Dana, kemuslimahan, teman-teman KMI, jangan pernah menilai orang. Contoh, ketika teman-teman sedang berjalan-jalan, contohnya berjalan-jalan di kota ataupun di manalah tempat-tempat yang ramai, ternyata ada pemabuk. Jangan pernah mengatakan bahwa pemabuk itu ahli neraka. Ataupun menatap dengan tatapan kebencian. Dasar kau. Saya ahli surga, tiap hari ngaji, tiap hari kajian. Jangan seperti itu. Kenapa demikian? Karena bisa jadi hadir pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada pemabuk tersebut. Bisa jadi husnul khatimah, bertobat ketika sebelum matinya. Tapi kita yang mengatakan bahwa saya orang alim, Masya Allah. Saya orang yang hebat. Saya orang yang rajin kajian, kayaknya ahli surga. Bisa jadi ketika sebelum meninggal kita bermaksiat, digelencengkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bermaksiat dan menjadi ahli neraka. Allah karim. Ya, jadi jangan pernah menilai orang dari fisiknya saja ataupun dari kebiasaannya saja, tetapi doakanlah. Itu ya. Yang kedua, kenapa Arab dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena daerahnya merupakan daerah yang tengah-tengah sentral. Jadi ketika Islam diturunkan di Arab, Nabi Muhammad dilahirkan di Arab, maka mudah sekali untuk menyebarkan agama Islam. Ke Romawi, ke Persia, ke daerah-daerah pinggirnya, itunya. Mudah sekali karena sentralnya. Nah itu diantara alasan kenapa Al-Quran ataupun Nabi Muhammad SAW diturunkan di Arab. Itu yang pertama. Yang kedua.
Nah, teman-teman semua, kita masuk ke dalam kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW setelah dilahirkan. Jadi ketika usia 6 bulan di dalam kandungan, Allah Karim, qadarullah, ternyata ayahandanya meninggal dunia. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dilahirkan sebagai seorang yatim. Masya Allah, sebagai seorang yatim. Ini ujian pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala yang nantinya akan bersambung kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang hebat dan sosok yang kuat. Kenapa? Karena yang pertama, lahir dalam keadaan yatim. Dilahirkan oleh Aminah. Kemudian setelah dilahirkan pun, ternyata Nabi Muhammad tidak disusui oleh Aminah, tetapi disusukan oleh Halimatus Sya'diyah. Ada yang tahu kenapa? Sebelum saya lanjutkan, Ustadz Ali tahu kenapa disusukan kepada Halimah? Boleh? Atau yang lainnya? Ada yang tahu? Saya cek satu-satu ya. Kang Ferdi nih atau off cam ya. Ada yang on cam? Ini kebanyakan off cam ya. Banyak pesertanya tapi off cam semua nih. Kang Chandra boleh on cam? Oh, on cam semua ya, takut ditanya mungkin ya. Masya Allah. Boleh. Karena Kang Ali sebagai MC-nya, kira-kira Kang Ali saya tanya dulu. Wah, udah senyum terlebih dahulu nih. Saya jadi korban Ustaz. Masya Allah. Saya tanya dulu, kenapa sih Nabi Muhammad SAW dititipkan kepada Halimah? Kenapa tidak disusukan langsung kepada Fatimah, kepada Aminah saja? Boleh? Boleh dijawab ataupun mau for a friend boleh? Mau for a friend boleh? Atau mau 50-50 boleh? Oh, mau searching dulu boleh? Tidak tahu ya. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan ya. Yang pertama, kenapa Rasulullah SAW disusukan kepada Halimatus Sya'diyah? Yang pertama adalah agar Nabi Muhammad SAW mendapatkan bahasa asli, bahasa Arab. Karena dahulu itu Arab itu ada dua bahasa. Ada bahasa resmi ataupun bahasa asli yang disebut dengan bahasa Fusha. Fusha, nulisnya Fusha. Ada bahasa yang umum yang tidak menggunakan grammar, tata bahasanya acak-acakan. Kenapa bisa acak-acakan? Karena yang datang umrah dan haji itu bukan hanya orang Arab saja. Ada orang Turki, ada orang Indonesia, orang Malaysia, dan banyak sekali seluruh dunia masuk ke Arab. Sehingga banyak sekali yang berbahasa Indonesia di sana, berbahasa Turki di sana, sehingga orang-orang Arab itu tercampur sehingga bahasa Arab dikatakan orang Arab itu adalah orang Arab yang di sana gitu, adalah orang Arab yang bahasa Arabnya paling kacau gitu ya, paling kacau. Nah, ada bahasa yang asli. Bahasa asli itu di luar Arab. Yakni salah satunya di suku Sya'diyah. Suku Baduy itu masih asli, ini suku Sya'diyah. Nah, maka Halimatus Sya'diyah datang ke Mekah dari suku Sya'diyah. Ini ceritanya ya, dari suku Sya'diyah datang ke Mekah dengan menggunakan keledai yang sangat-sangat kerempeng. Sangat-sangat kerempeng. Dan jalannya pun lambat. Sedangkan, Masya Allah, keledai-keledai temannya itu cepat sekali larinya. Kadang-kadang diledek nih. Hei Sya'diyah, hei Halimatus Sya'diyah, engkau lambat sekali. Kenapa engkau menggunakan keledai yang begitu kerempeng, yang begitu lambat, kau memperlambat perjalanan kami, gitu kan. Cepat dong, gitu kan. Diledek, dibully, gitu ya. Setelah sampai ke Mekah, kemudian ternyata Halimah As-Sa'diyah tidak kebagian anak. Semua anak itu sudah diambil sama teman-temannya. Akhirnya ada satu anak yang yatim. Tadinya Halimah gak mau ngambil. Karena anak yang yatim itu siapa yang akan memberi upah terhadap kita, kata Halimah. Tapi kata suaminya, istriku ambil saja. Mudah-mudahan anak ini membawa keberkahan. Kata Halimah, dalam hatinya, iya ya, daripada saya nanti ke suku gitu, ke daerah kita gak bawa apa-apa, lebih baik kita ambil saja lah, gak apa-apa.
Diambillah Rasulullah SAW cilik yang baru dilahirkan. Diambil, dan ini luar biasanya teman-teman semua. Ketika diambil Rasulullah SAW yang masih cilik, itu yang masih bayi, dinaikkan ke keledainya. Keledai yang tadinya kurus kerempeng sekarang menjadi gemuk. Ini keren-kerennya Nabi Muhammad yang baru dilahirkan sudah banyak keajaibannya. Gemuk, larinya pun kencang. Lari gitu kan. Sampai-sampai teman-temannya itu kaget. Tunggu kita wahai Halimah, tunggu kami gitu kan. Jangan tinggalkan kami dan nanya, Halimah, itu keledai yang dulu ya? Iya betul, ini keledai yang dulu, dan alhamdulillah ini berkah saya membawa anak ini, akhirnya keledai saya tiba-tiba jadi gemuk dan larinya cepat. Lari Masya Allah. Dan ketika tiba di suku Sa'diyah, Bani Sa'diyah, Masya Allah, ada keajaiban lagi teman-teman semua. Melihat untanya yang ditinggalkan 3 hari, yang tadinya kurus krempeng, tidak ada susunya, sapinya maksudnya saya sapi yang kurus krempeng, tidak ada air susunya. Ketika datang Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba Masya Allah, kantung susunya penuh. Diperas, diberikan kepada Muhammad cilik, diberikan kepada anaknya, diberikan kepada tetangganya, datang lagi gitu, cair lagi, diperas, penuh lagi, peras penuh lagi. Kan secara kalau asli gitu kan, zaman sekarang nggak ada yang seperti itu. Kalau ada, bolehlah saya mengembala sapi gitu kan. Adakah Kang Ali kira-kira nih, sapi yang baru diperas, tiba-tiba penuh lagi. Diperas penuh lagi. Nggak membutuhkan waktu, ada nggak? Kalau ada, bolehlah saya pesen lah. 10. Ada nggak? Ada kan? Nggak ada ya, Allah karim. Nah ini luar biasa, berkah. Tiba-tiba penuh. Tiba-tiba penuh. Dan dibagikan kepada tetangga. Dan yang singkat ceritanya, bahkan Masya Allah, kambing, punya 2 ekor kambing, jantan dan betina, akhirnya berkah gitu. Datangnya Rasulullah SAW menjadi gemuk, kemudian melahirkan banyak anak, kambing-kambingnya dibelikan sapi, akhirnya juga banyak keturunan sapi yang lainnya. Dan Halimatus Sa'diyah yang dikenal sebagai orang yang paling miskin di suku Sa'diyah, sekarang menjadi orang yang paling kaya di suku Sa'diyah. Itu kehebatan dan kelebihan Nabi Muhammad SAW. Baru dilahirkan saja, bahkan sebelum dilahirkan, baru dilahirkan itu mempunyai hikmah yang besar. Maka kata Allah SWT, sesungguhnya Rasulullah SAW itu rahmat bagi seluruh alamnya. Nah itu yang selanjutnya, kenapa Nabi Muhammad SAW diambil keluar Arab? Karena ingin mendapatkan udara yang segar, ingin terhindar dari polusi-polusi di Arab. Jadi kebanyakan orang-orang Arab itu memberikan anak-anaknya kepada ibu susuan di luar Arab. Nah, itu masanya 0 sampai 6 tahun. Harusnya 2 tahun, tetapi karena melihat banyak hikmahnya, maka Halimah Sa'diyah ketika memberikan kepada Aminah mengatakan usia 2 tahun harusnya sudah diberikan. Berkata, ya Aminah, bolehlah itu kan. Bolehlah saya susukan lagi, bukan susukan lagi ya. Saya urus lagi ini Muhammad cilik. Diceritakan banyak hikmahnya, banyak kejadian luar biasa. Bolehlah kata Aminah, bolehlah. Boleh sampai 6 tahun. Akhirnya dididiklah Nabi Muhammad SAW oleh Halimah sampai 6 tahun. Usia 6 tahun dikembalikan kepada Aminah. Kenapa dikembalikan? Karena Halimah khawatir ketika itu Nabi Muhammad SAW, ketika Halimah sedang masak, anaknya itu menemani Nabi Muhammad SAW, ternyata anaknya teriak, Umi, temanku dari Arab, temanku dari Quraisy itu dikeroyok oleh 2 orang. Kaget kan Halimah, lari gitu kan, masakannya ditinggalin, nggak tahu gosong, nggak tahu enggak ya, ditinggalkan masakannya, langsung dilihat ternyata betul. Allah karim, Nabi Muhammad sudah tergeletak. Dibawalah ke rumahnya, ditanya, ada apa wahai Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan yang masih cilik, masih polos ya, iya betul tadi ada 2 orang yang membelah dada saya, kemudian diambil titik hitam dalam hati saya, kemudian saya dijahit kembali. Halimah kan kaget ketika dilihat betul ada bekas jahitannya. Kada kaget langsung buru-buru diberikan kepada Aminah. Maka Aminah berkata, kenapa kau dulu yang memaksa ingin merawatnya, kenapa sekarang diberikan kepada saya? Diceritakanlah hal tersebut kepada Aminah.
Ini kalau kajian ininya, kalau kajian sirahnya Kang Ali ya, dari A sampai Z ini kalau sirahnya saya bahas itu kurang lebih satu saja ya, pra lahir saja membutuhkan waktu 2 jam lebih. Jadi kalau saya bahas sampai tuntas kelahiran sampai wafatnya Nabi Muhammad kurang lebih 1 bulan lah insya Allah selesai. Gitu ya. Tapi saya ambil singkat-singkatnya saja ya, karena ini juga khawatir nanti terlalu malam. Nah, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya Abdul Muttalib. Nah, ketika usia 6 tahun diajaklah Nabi Muhammad SAW untuk pergi ke Madinah, ke teman-temannya, ke paman-pamannya. Nah, ketika sepulangnya dari Madinah di tengah perjalanan Aminah meninggal. Lalu Rasulullah diurus oleh Abdul Muttalib. Nah, ini Rasulullah dididik oleh Abdul Muttalib yang saat itu menjadi pemimpin Arab, pemimpin Mekah. Ada yang namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa itu tempat rapat orang-orang besar di sana. Bahkan Masya Allah Abdul Muttalib itu punya kursi yang tinggi. Yang tidak boleh anaknya duduk di sana. Kecuali Muhammad yang masih cilik, yang masih 6 tahun boleh. Maka anak-anaknya kok Muhammad boleh, kok saya anaknya ayah nggak boleh gitu kan. Sudah besar tapi saya nggak boleh. Kata Abdul Muttalib, selain Muhammad tidak boleh duduk gitu. Maka Nabi Muhammad dididik oleh Abdul Muttalib secara tidak langsung masalah kepemimpinan. Masalah bagaimana menyelesaikan persoalan masyarakat Arab dan sebagainya. Masya Allah, 6 sampai 8 tahun, 2 tahun dididik masalah kepemimpinannya. Usia 8 tahun, Abdul Muttalib meninggal, digantikan dengan Abu Thalib. Masya Allah. Ini baru segini ya. Baru segini ya. Nah, sekarang digantikan oleh Abu Thalib. 8 sampai 25 tahun. Ada satu yang sangat indah, ini rahasia yang jarang sekali disampaikan juga. Jadi Masya Allah, usia 8 sampai 25 tahun, Rasulullah SAW mulai menggembala kambing. Ini Kang Muhammad Hasan, kira-kira saya tanya kepada Muhammad Hasan, pernah gak menggembala kambing? Belum pernah, Ustaz. Belum pernah. Atau Kang Ali pernah gak menggembala kambing? Belum pernah, Ustaz. Belum pernah. Ada yang pernah gak yang menggembala kambing? Padahal ini ada rahasia yang besar, the true power of domba itu. Ada kekuatan besar dari menggembala kambing. Jadi gini ya, kata Rasulullah, tidaklah satu nabi diutus kecuali pernah menggembala kambing. Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya pernah menggembala kambing. Kenapa sih? Kan pasti bertanya, kenapa Ustaz harus menggembala kambing? Yang pertama, kenapa menggembala kambing? Karena kambing itu punya sifat latif, lembut. Kalau unta sifatnya keras dan kasar. Umar bin Khattab sering menggembala unta, jadi kasar. Nabi Muhammad seringnya menggembala kambing, jadi lebih lembut. Yang kedua, kenapa harus menggembala kambing? Karena kambing itu kan sulit diaturnya. Bahkan Rasulullah itu bukan hanya 1, 2, 3, ratusan, bahkan ribuan menggembala kambingnya. Kalau kita kan 1 juga udah keteteran. Ini ribuan, bahkan ratusan, bahkan ribuan. Kebayang itu kan. Disuruh ke kanan, yang lain ke kiri. Disuruh ke depan, yang lain ke belakang. Itu untuk apa? Untuk melatih kesabaran dan leadership. Yang selanjutnya yang paling penting, bahwa Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lainnya harus menggembala kambing terlebih dahulu agar bisa peka mengetahui mana suara kambing yang kelaparan, yang ingin makan, mana suara kambing yang ingin kawin. Itu harus peka. Jangan sampai ingin kawin dikasih rumput gitu, nggak mau. Ataupun yang ingin makan dikasih betina yang nggak akan mau hidup. Jadi nanti ke depannya Rasulullah SAW ketika berhasil menggembala kambing, tahu nih, oh ini kambing pengen makan, kasih makan. Oh ini kambing pengen kawin, kasihlah ininya ya pasangannya. Nah, suatu saat nanti Rasulullah akan menjadi pemimpin yang sangat peka terhadap rakyatnya. Apa yang diinginkan rakyat, apa yang dibutuhkan rakyat, aspirasi rakyat pasti akan Rasulullah tangkap, pasti akan Rasulullah SAW hargai gitu. Kan mungkin beda sekarang dengan pemimpin sekarang ya, banyak mungkin baik dimanapun itu, dimanapun adanya ya, banyak pemimpin yang kurang peka terhadap rakyat,
Banyak pemimpin yang tidak tahu apa keinginan rakyat. Yang penting saya sukses, yang penting orang-orang yang penting itu sukses gitu kan. Orang-orang yang di sekitar saya sukses, gak apa-apa rakyat. Nah, banyak pemimpin seperti itu. Nah, hikmah dari menggembala kambing. Saya sarankan ketika antum semua menikah, Kang Ali sudah menikah? Belum, Kang. Oh, Masya Allah, belum ya? Indahnya menikah saat kuliah, Kang Ali. Saya juga menikah saat kuliah. Masya Allah, menikah. Ini ada yang sudah menikah saat kuliah, ada? Belum sepertinya, Kang. Oh, belum ya, Masya Allah. Menikahlah, Masya Allah. Indah. Nah, Masya Allah ya. Ketika sudah menikah, punya anak, alangkah baiknya suruh menggembala kambing. Jangan menggembala gadget aja. Game online aja main. Ya Allah Karim. Masya Allah. Nah, itulah. Itu teman-teman semua seputar tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika itu diurus oleh Abu Thalib ya. Abu Thalib menggembala kambing. Usia 21 tahun, nah barulah Rasulullah SAW beralih profesi. Yang tadinya menggembala kambing menjadi pedagang. Ini ada hubungannya dengan menikah dengan Khadijah. Hubungannya ada menikah dengan Khadijah nanti ke depannya. Nah, ketika Rasulullah SAW usia 21 tahun, maka Rasulullah SAW mulai berdagang. Dari hal daganglah Rasulullah disebut sebagai al-amin. Suatu ketika Rasulullah SAW ikut berdagang ke Syam, Maka Masya Allah, ketika berdagang ke Syam, ini strategi dagang. Ini kan apalagi tekstil gitu ya, apalagi di tekstil pasti hubungannya dengan bisnis, dagang, kain dan lain sebagainya. Ini strategi Rasulullah. Rasulullah itu Masya Allah membeli barang dari Arab, dari pasar Ukaz namanya ya. Dibeli seluruh barang Arab, didagangkan di Syam. Dapat duit banyak, gak langsung pulang, beli lagi barang Syam, didagangkan di Arab. Itu the best gitu ya. Baru Nabi Muhammad saja yang melakukan strategi tersebut. Orang-orang lain tidak pernah gitu kan. Bahkan Rasulullah ke Syam itu cuma 1 hari, udah laku semua kembali. 1 hari, sebelum 1 hari pun sudah habis dagangan di Mekah. Rasulullah SAW, cara berdagangnya pun nggak susah seperti kita. Kita mau tawar-tawar sampai ngotot gitu kan. 5.000, kalau nggak beli 5.000, nggak mau. Kata pedagangnya nggak mau gitu kan. Wah, pokoknya sampai ribut gitu kan. Menawar. Tapi Rasulullah memudahkan. Berapa harganya sekian? Boleh nggak saya punya sekian? Bolehlah silakan. Memudahkan. Itulah hikmahnya Rasulullah SAW ketika pedagang menjadi pedagang yang sangat sukses. Nah, kenapa Rasulullah disebut Al-Amin? Ini suatu ketika Rasulullah SAW berdagang di Mekah. Ada orang dari luar Mekah yang beli dagangan Rasulullah. Ya Rasulullah, belum ini ya fulan, aku mau beli barang ini. Aku titip dulu ya, aku mau umroh dulu. Kalau zaman dahulu itu umroh itu cuma 3 hari. 3 hari zaman dulu itu cuma 3 hari. Sekarang kan 10 hari ya. 3 hari. 3 hari setelah umroh, kemudian pulang, lupa. Setelah sampai di rumahnya perjalanan 3 hari, si pulang tersebut, orang tersebut yang beli dagangan kepada Rasulullah, ingat, saya kan udah beli dagangan dari Rasulullah, dari si pulang. Saya lupa, kemudian kembali lagi ke Mekah. Berarti kurang lebih 9 hari. Nah, ketika 9 hari, ternyata Nabi Muhammad masih duduk di tempat yang sama, dalam keadaan yang sama, dan dagangannya pun masih dijaga. Kagetlah si Pulan. Ya Pulan, engkau gak pulang-pulang. Dari sini engkau tetap di sini 9 hari. Iya, gitu kan. Manggilnya, ya Syekh, saya masih di sini. Kenapa demikian? Karena kau menyuruh saya untuk menunggu, jadi saya tunggu. Ini kan amanah. Nah, dari sananya, Masya Allah, Al-Amin, kau Al-Amin. Menyebarlah ke seluruh jazirah Arab. Ternyata di Arab ada seseorang yang Al-Amin, yang amanah. Oleh karena itu banyaklah orang-orang yang menitipkan barangnya, hartanya untuk didagangkan. Akhirnya Rasulullah SAW berhasil dan menikah dengan Khadijah. Ini kalau saya bahas tentang runtutan menikah dengan Khadijah panjang juga nih. Masya Allah. Ini sampai jam berapa Kang Ali? Kalau sampai jam 12 saya tuntaskan detail itu kan. Siap sampai jam 12 malam? Sampai jam 9, Kang. Sampai jam 9. Masya Allah, sampai jam 9 ya. Keadaan sekarang sudah jam setengah 9. Masya Allah. Ini baru 1/4-nya belum materi nih. Masya Allah. Kita langsung saja ya, percepat ya. Menikah. Nah, menikah sampai turunnya wahyu. Menikah dengan Khadijah ini ceritanya indah sekali ya. Indah sekali.
Khadijah itu penasaran dengan yang namanya Muhammad, katanya Al-Amin, Al-Amin. Lalu Khadijah investasi barang kepada Rasulullah, investasi uang dan barang kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Kemudian disuruhlah budak, kalau sekarang pembantu ya, pembantunya itu Maisaroh. Kira-kira Maisaroh itu laki-laki perempuan? Kang Muhammad, Kang Hasan, kira-kira Maisaroh itu laki-laki perempuan? Perempuan mungkin Ustaz. Perempuan Ustaz. Iya, kalau sekarang Maisaroh itu perempuan. Kalau zaman Nabi, Maisaroh itu laki-laki. Nah, maka disuruhlah Maisaroh untuk membantu Nabi Muhammad. Maisaroh itu pembantunya Khadijah. Ayolah kamu menemani Rasulullah. Nah, setelah menemani Nabi Muhammad SAW, banyak keajaiban yang sangat-sangat luar biasa. Kaget ketika sedang berjalan, kabilah-kabilah yang lain kepanasan, itu capek, berkeringat. Tetapi Rasulullah bersamanya itu dinaungi oleh awan. Dinaungi oleh awan. Kaget besok, kenapa dinaungi awan itu? Apa yang terjadi itu kan? Sampai terkaget-kaget dan terkagum-kagum. Ketika makan diajak bersama, dia kaget. Selama ini belum pernah ada orang tuan gitu ya, seorang tuan yang ngajak makan bareng bersama hamba sahaya, bersama pembantunya. Ini makan bareng. Kalau sekarang kan ngopi bareng gitu kan, ngopi bareng dan sebagainya. Pokoknya bareng-bareng bersama Rasulullah. Bahkan seperti sahabatnya saja gitu, bukan seperti majikan dan pembantu, bukan. Terkagum-kagum lah Maisaroh. Kemudian setelah tiba di satu bukit yang namanya bukit gereja dulu namanya itu gereja Bahirah. Ada yang nyebutkan Bahirah, ada yang nyebutkan Bahirah ini. Nah, Bahirah. Di sana itu ada satu pohon kurma yang kata pendeta tidak ada satu orang pun yang duduk di dekat pohon itu atau di bawah pohon kurma itu selain itu nabi, selain nabi. Maka ketika ada yang duduk itu pasti nabi. Maka si para pendeta karena sudah tahu ya di kitabnya akan ada seorang nabi dari Mekah, ini ciri-cirinya seperti ini, itu matanya udah detail. Orang Bahiro itu sudah tahu, pendeta Bahiro itu sudah tahu bahwa akan ada nabi dari Mekah. Maka dilihatlah setiap kabilah yang datang, dilihat, oh ini bukan. Oh ini kurang mancung gitu kan. Rasulullah itu mancung. Oh ini kurang putih nih, Rasulullah itu kan, Muhammad itu putih, Nabi terakhir itu putih. Oh ini kurang posturnya itu kan, dilihat. Dan terakhir pas pendeta melihat ke jendela, ternyata ada satu kabilah, yakni Muhammad dengan Maisaroh duduk di bawah pohon kurma. Dan Masya Allah, pohon kurmanya itu sambil menundukkan gitu kan. Sekarang nggak ada ya. Ketika kita duduk di bawah pohon kelapa, nggak ada kan yang menunduk. Ini Masya Allah, daunnya sampai menunduk seperti ini. Kalau dalam bahasa Jermannya mah ngiuhan gitu. Ngiuhan Nabi Muhammad gitu. Supaya Nabi Muhammad tidak kepanasan gitu. Menunduk. Kaget, kayaknya ini nih yang dikatakan dalam kitab suci. Kayaknya ini nih. Kayaknya ini sang Nabi terakhir ini. Lalu Maisaroh ketika berpisah dengan Nabi itu kan ingin ke toilet atau ingin kemana itu diajak ngobrol Maisaroh oleh pendeta. Wahai Maisaroh, siapakah orang tersebut? Diceritakan ini Muhammad, Aminah, ibunya Aminah, bapaknya meninggal. Ini ciri-cirinya ternyata sama seperti yang diceritakan dalam kitab. Akhirnya agar si pendeta tersebut yakin, supaya yakin kesini ke Muhammad, diceklah tanda kenabiannya. Apa tanda kenabian? Tanda kenabian Rasulullah SAW adalah ada gumpalan daging di pundaknya. Gumpalan daging. Ada gak di Politeknik yang ada gumpalan dagingnya? Di pundaknya. Kang Ali ada gumpalan dagingnya? Jangan-jangan Nabi. Masya Allah gitu kan. Nah ada Kang Muhammad juga. Kang Muhammad Aldi. Alhamdulillah udah on cam juga ya. Saya lebih semangat nih kalau teman-teman on cam nih, kelihatan wajah kegantengannya gitu kan. Masya Allah. Nah, dilihat di pundaknya ternyata betul. Ternyata ada tanda kenabian. Zaman sekarang kan banyak yang ngaku nabi, saya ada tanda kenabian nih gitu kan, aku nabi. Memang itu sudah dikatakan oleh Rasulullah, Kang Ali, Kang Hasan. Ini sudah dikatakan oleh Nabi bahwa di akhir zaman nanti setelah aku wafat akan ada 50 dajjal yang mengaku nabi.
Maka yang sekarang mengaku-ngaku Nabi, hitung udah ada berapa gitu, itu dajjal semua ngaku Nabi gitu. Oh, saya bermimpi bertemu malaikat Jibril, saya Nabi. Saya di ininya pundaknya ada. Itu bukan gumpalan daging kenabian gitu. Itu mah daging jadi unggul. Allah Karim. Nah, Allah Karim. Setelah itu maka disuruhlah Nabi Muhammad SAW pulang. Kemudian Maisarah sebelum pulang bertanya kepada pendeta, wahai Syekh, sebenarnya kenapa engkau bertanya detail tentang Muhammad? Dikatakan oleh pendeta tersebut, sesungguhnya yang engkau bersamai ini bukan orang sembarangan. Ia adalah nabi terakhir yang dikatakan dalam kitab kami. Masya Allah, kaget kan Maisarah, akhirnya pulang. Setelah pulang, Masya Allah, setelah pulang, dagangannya laku keras gitu. Main berbulan-bulan gitu di Syam. Tapi ternyata ini Masya Allah, satu hari saja sudah sampai di Mekah. Di Mekah pun membawa barang Syam langsung habis. Khadijah kaget kan, langsung ke Maisarah. Baik, Maisarah coba ceritakan tentang Rasulullah. Ceritakan 1, 2, 3. Akhirnya Khadijah berencana untuk mempersunting Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bercerita kepada Nafisa yang sama-sama perempuan. Nafisa bercerita kepada Rasulullah yang ketika bercerita kepada Rasulullah ada keluarganya, ada Abu Thalib dan lain sebagainya, bercerita tentang Khadijah. Ia mengatakan, ya Rasulullah, apa engkau belum siap menikah gitu kan? Kayaknya belum, kayaknya saya belum mapan katanya, belum mapan. Padahal Rasulullah mapan ya, Masya Allah, mapan. Rasulullah itu kaya. Jadi kadang-kadang orang mengatakan Rasulullah itu miskin. Masya Allah, Rasulullah 21 sampai 25 tahun itu menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Salah satu orang yang paling kaya di Mekah, walaupun masih di bawah Khadijah. Itu. Saya kayaknya belum mapan lah. Saya kayaknya belum mapan. Nanti kalau sekarang kan saya kayaknya belum punya mobil. Saya kayaknya belum punya rumah. Saya kayaknya belum punya ini. Nah, Rasulullah seperti itu. Saya kayaknya belum waktunya. Nah, bagaimana Rasulullah kalau ada seorang wanita yang kaya gitu kan, yang cantik dan sebagainya. Mana ada wanita seperti itu yang mau dengan saya gitu kan. Bagaimana dengan Khadijah gitu kan. Mana mau Khadijah dengan saya gitu kan. Khadijah kan terdengar sudah dilamar oleh orang-orang hebat gitu kan di Mekah. Pada ditolak semua, mana mau saya dengan saya Muhammad gitu kan. Akhirnya si Nafisa tersebut, itu bukan urusanmu, itu urusanku. Datanglah Nabi kepada Khadijah, akhirnya urusan selesai, dan akhir singkat cerita menikahlah Nabi Muhammad dengan Khadijah. Maharnya 20 ekor unta. Jadi antum semua nih, jika ingin seperti Rasulullah SAW, minimal maharnya 2 miliar. Siap? Karena satu unta itu zaman dahulu itu bisa diuangkan dengan 100 juta. Kalau dikalikan dengan 20, Kang Muhammad itu namanya sudah Muhammad gitu kan, mudah-mudahan soleh seperti Muhammad gitu. Masya Allah. Nah, minimal 2 miliar maharnya. Kalau gitu nanti gak nikah Ustaz. Masya Allah. Nah, itu dengan Khadijah. Sekarang lanjut kepada yang selanjutnya. Penerimaan wahyu pertama. Menikahlah dengan Khadijah, mempunyai 6 anak. Saya jelaskan. Nah, Masya Allah, ada hal yang sangat indah. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu di Gua Hiro, semuanya mungkin sudah tahu. Tapi ini hikmahnya ya, ketika Rasulullah berada di Gua Hiro, kemudian ada satu malaikat yang menyerupai manusia, memakai jubah putih. Dipeluklah Rasulullah SAW, Iqra. Gak bisa menjawab, Iqra, gak bisa menjawab. Lalu Rasulullah setelah 3 kali gak bisa menjawab, Rasul bertanya, apa yang harus saya baca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhirih. Akhirnya setelah turun dari Gua Hiro, ternyata malaikat Jibril menampakkan wajah aslinya. Rasulullah semakin kaget dan semakin bergetar gitu kan, ketakutan, karena diceritakan dalam sirah ya Kang Ali bahwa malaikat Jibril itu pokoknya barat dan timur itu ketutup semua, langit itu ketutup. Sayapnya pun ada 600 sayap. Andai saja satu sayap saja dikepakkan ke bumi, maka hancur seluruh dunia, kiamat bisa jadi kiamat, hancur seluruh dunia. Ini di hadapan Rasulullah kaget. Datang kepada Khadijah. Khadijah membuka, kelihatan Rasulullah sedang kaget, gitu kan. Dibuka pintu, gak bilang apa-apa, langsung ke kamar diberikan air, gak bilang apa-apa Khadijah sebelum Rasulullah bercerita. Lalu zamiluni selimuti aku ya Khadijah, selimuti aku ya Khadijah.
Diselimutilah, lalu Rasulullah menceritakan gini, lalu dipegang tangan Rasulullah. Khadijah, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang sangat baik, engkau tidak pernah punya musuh, insya Allah sampai kapanpun aku akan percaya terhadapmu dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Itulah Khadijah. Makanya Khadijah dijadikan sebagai istri yang paling baik dan paling ditindukan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini baru pembukaan ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah. Jadi akhlak Rasulullah itu terbagi ke dalam 3 bagian. Bisa dilangsungkan saja, Kak. Nah, biar langsung ya. Pertama, akhlak kepada Allah. Saya coba acungkan tangannya di sini. Antum semua yang dari akil balik sampai sekarang belum pernah absen qiyamul lail. Acungkan tangannya. Dari sejak akil balik sampai sekarang nggak pernah libur qiyamul lail. Baik laki-laki ataupun perempuan, ada hadiah insya Allah. Acungkan tangannya. Kang Ali gak mengacungkan tangan. Kang Muhammad Aldi gak mengacungkan tangan. Ada? Kang Muhammad Hasan, acungkan tangannya. Yang dari akil balik sampai sekarang tidak pernah kelewat. Ini gak ada off cam semua ya. Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah. Jadi bagaimana Rasulullah berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sudah dijamin masuk surga, ya sudah dimaksum, sudah tidak punya dosa gitu kan. Setiap ingin berdosa pasti Allah ini ya, Allah hindarkan dari dosa. Kalau kita nih kalau kita ya, contohnya Kang Ali nih, ketika Kang Ali Masya Allah sudah dijamin masuk surga, mau ngapain aja kira Kang Ali? Masih mau sholat Kang Ali? Atau poya-poya aja sudah dijamin masuk surga ya contohnya? Insya Allah masih, Kak. Oh, insya Allah masih apa? Insya Allah masih mau sholat, Kak. Oh, masih mau sholat, Masya Allah ya. Insya Allah masih mau sholat ya. Tapi jika seluruh manusia contohnya, udahlah kamu mau masuk surga, ngeri sekali kali. Ngeri, nggak akan ada peraturan nantinya ya. Berzina di mana-mana, mabuk-mabukan, perjudian dan sebagainya, karena sudah dijamin masuk surga gitu. Tapi Rasulullah sekelas Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga dikatakan sebagai Masya Allah, dikatakan sebagai manusia terbaik. Bahkan kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah Al-Qalam ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada diri engkau Rasulullah SAW merupakan mempunyai akhlak yang sangat-sangat baik. Khuluqil azim, akhlak yang sangat agung. Ini Allah yang langsung mengatakannya ya. Bahkan dalam surah Al-Ahzab juga laqad kana lakum uswah. Masya Allah. Nah, ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana? Yakni Rasulullah SAW orang yang paling baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahajudnya, qiyamul lailnya sampai bengkak-bengkak. Pertanyaannya kita nih yang belum dijamin masuk surga, pernah gak bengkak kaki? Sampai tahajud gitu kan? Gak pernah. Tahajud aja juga masih bolong-bolong gitu, Masya Allah. Jadi ini sebagai cambuk bagi diri kita ya. Rasulullah saja yang dijaminkan masuk surga, sholatnya, ibadahnya, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bengkak. Bahkan Masya Allah, bahkan Aisyah sampai berkata, ya Rasulullah, engkau kan Nabi, sudah dijamin masuk surga, kenapa engkau ibadah sampai demikian? Gitu. Kasihan melihat Nabi itu kan. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Afala abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Indahnya akhlak Rasulullah SAW, Masya Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tidak pernah mengeluh kepada Allah, enggak pernah. Bahkan ketika di Taif ya Masya Allah, ketika di Taif dilempari batu, tidak pernah Rasulullah bilang seperti ini, ya Allah aku kan Nabi ya Allah. Orang-orang Taif melempari aku padahal aku ingin berdakwah ya Allah agar orang-orang masuk Islam menyembahmu. Orang-orang Taif ini ya Allah, orang-orang Taif ini sungguh bejat ya Allah. Hancurkanlah. Bahkan ketika di Taif itu Masya Allah, dua gunung itu meminta dua malaikat turun kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kau ini seorang Nabi, minta kepada Allah, aku akan membantumu membantingkan gunung yang tinggi ini ke seluruh Taif agar seluruhnya mati, hancur. Tapi Rasulullah, jangan wahai malaikat, sesungguhnya mereka belum tahu
Bisa jadi suatu saat nanti akan ada satu di antara kebanyakan manusia ataupun orang-orang Taif yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kisahnya ketika di Taif, Masya Allah, Rasulullah SAW sampai bersedih hati ya. Ya Allah, kemana lagi engkau akan mengantarkan aku? Apakah akan ada orang-orang lagi yang akan menentangku? Apakah ada orang-orang lagi yang melempari aku, yang menzalimi aku? Aku rela ya Allah, aku rela ya Allah. Asalkan engkau tetap beridho terhadapku. Allah karim. Kita mah ya, Masya Allah. Sebagai manusia baru dikasih sakit gigi 1 hari aja udah minta ke Allah kan. Ya Allah, itu sakit ya Allah gitu. Baru minta. Nabi mah Masya Allah. Dicaci, dimaki, dihina. Diberikan kotoran unta. Kemudian dilempari sampai alisnya berdarah. Allah karim. Gak minta. Tapi tetap bersahabat kepada Allah. Itulah akhlak Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Lanjutkan akhlak kepada keluarganya. Nah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Orang yang paling baik terhadap keluarganya adalah orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku, kata Nabi, khairukum li ahli. Aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Bagaimana terhadap keluarganya? Kepada Hasan dan Husain, kepada cucunya, suka main kuda-kudaan. Sekelas Nabi main kuda-kudaan. Bahkan bukan hanya 1 kali 2 kali, tapi sering. Suatu ketika Rasulullah SAW main kuda-kuda dengan Hasan dan Husain di pelataran Masjid Madinah, Masjid Nabawi gitu kan. Sahabat-sahabat Nabi itu, Masya Allah, menyoraki, ya Rasulullah semangat, disoraki. Sekelas Nabi main kuda-kudaan. Antum pernah main kuda-kudaan dengan adik antum? Gak pernah ya, gak pernah. Kebanyakan orang tua zaman sekarang kan gak pernah sibuk dengan kerja, tapi sekelas Nabi begitu sayangnya terhadap anak dan cucunya. Kepada Aisyah dipanggilnya ya Khumairo, duhai yang kemerah-merahan. Kepada Khadijah, wah Masya Allah, pokoknya kepada keluarganya luar biasa baiknya. Itu kepada keluarga. Sekarang bagaimana kepada kaumnya? Kepada kaumnya, baik kepada yang sudah beriman ataupun belum beriman. Suatu ketika nih, ada seorang Baduy ketika Rasulullah sedang berada di Masjid Madinah. Kencing ini Baduy. Kencing di depan Rasulullah SAW di pojokan itu kan. Sampai para sahabat itu sudah memegang pedang itu kan, menghunuskan pedang kepada si Baduy yang kencing sembarangan. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Jangan biarkan saja. Nah, setelah dibiarkan, kebayang antum semua orang yang sedang kencing gitu kan. Kalau dalam bahasa Jermannya lamun diri luas bakal kaditu kadia kencingna gitu kan. Bakal awur-awuran gitu. Lagi kencing enak-enak gitu kan. Woi gitu kan. Diteriaki pasti kencingnya malah najisnya kemana-mana nanti ke masjid. Masya Allah. Maka kata Nabi jangan biarkan saja tutasan saja. Nah setelah tutas baru diberikan pengertian. Ya fulan, sesungguhnya masjid ini bukan tempat untuk kencing. Masjid ini tempat menyembah Allah, ibadah, tempat membaca Al-Quran. Dengan halus, dengan lembut. Maka si Baduy melihat Rasulullah SAW seperti itu langsung berdoa. Setelah keluar dari masjid langsung berdoa. Ya Allah, berikanlah berkah kepadaku dan kepada Muhammad, tapi jangan kepada sahabat-sahabatnya. Karena sahabat-sahabatnya tadi mau membunuhku ya Allah. Karena sahabat-sahabatnya tadi mau memarahiku ya Allah. Ini sampai berdoa seperti itu. Akhlak Rasulullah luar biasa sekali. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW ini sedang berada dengan sahabat-sahabat Nabi, sedang berada di masjid, ada orang Yahudi yang tiba-tiba memegang kerah Nabi Muhammad SAW sampai tercekik Rasulullah. Kaget para sahabat Nabi sampai ini dia. Umar bin Khattab juga sudah memegang pedang itu, mau menghunuskan pedang. Kata Nabi, jangan. Ada apa wahai fulan? Ya Rasulullah, kau sudah berhutang kurma terhadapku. Bayar sekarang, kata Nabi, kan belum jatuh tempo. Pokoknya harus sekarang. Lalu bercerita kepada Umar, ya Umar, ambilkan kurma dari Baitul Mal. Diambilkan kurma, setelah diambilkan kurma, berbicara dengan Umar bin Khattab, ya fulan, kenapa kau demikian? Si fulan tersebut berkata kepada Umar, tahu gak Umar, saya siapa? Saya ini adalah pendeta Yahudi yang datang ke sini untuk mencari sosok Nabi yang dikatakan dalam kitab suci. Saya tadi sengaja mengetes. Saya yakin bahwa itu adalah Muhammad Rasulullah. Tapi saya ingin mengetes karena di dalam kitab suciku dikatakan bahwa Rasulullah itu tidak pernah marah.
Jadi kasih sayangnya itu melebihi amarahnya. Jadi tidak pernah marah. Tapi saya yakin hari ini bahwa itu adalah Nabi Muhammad SAW. Aku bersyahadat di depanmu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam gara-gara akhlak Nabi. Bayangkan, kebanyakan sekarang orang berilmu tetapi nggak punya akhlak. Bahaya. Orang banyak ilmu tapi tidak berakhlak itu akan merusak. Korupsi lah, pokoknya banyak madaratnya. Makanya akhlak ini betul-betul harus dikedepankan. Bahkan Rasulullah SAW pun diutus untuk menyempurnakan akhlak. Boleh dilanjutkan, akhi, ukhti? Karena sudah jam 9 malam, ini masih banyak pembahasannya. Masya Allah. Nah, ini ada teman-teman semua, ada beberapa kisah yang jarang diungkapkan ya di sirah ya. Yang pertama adalah ada kisah iblis saat hijrah. Ada yang sudah tahu? Jadi ketika Rasulullah SAW akan hijrah, maka di Darun Nadwa itu ya, di Darun Nadwa ada Abu Lahab dan orang-orang yang terhormat di sana gitu, orang-orang yang dihormati itu berusaha berunding bagaimana caranya agar Muhammad tidak jadi hijrah. Dan pada saat itu iblis datang ke bumi. Jadi ada beberapa kali iblis datang ke bumi ketika masa Nabi, diantaranya ketika perang Badar ikut berperang melawan Muslim. Yang kedua adalah ketika hijrah. Nah, di Darun Nadwa itu ada iblis yang menyerupai seorang kakek-kakek yang sangat berwibawa. Gagah, kemudian pakaiannya rapi sekali, seperti bangsawan. Makanya ditanya oleh si Abu Lahab, siapa kau? Saya adalah seseorang yang ingin bergabung dengan kalian. Barangkali ada pesan. Ada pesan yang dapat saya sampaikan untuk menggagalkan hijrah Nabi Muhammad. Bolehlah kalau demikian hijrah. Kemudian berunding sebelum hijrah Rasulullah SAW berunding. Dan akhirnya ada yang berkata, bagaimana kalau Rasulullah SAW kita tangkap saja, kita sekap saja. Lalu kata si kakek tersebut, jangan disekap. Nanti bahaya kalau disekap. Kalau disekap, kalau melarikan diri, nanti bahaya. Bagaimana kalau dibuang? Dibuang pun jangan. Nanti ketika Rasulullah dibuang, Rasulullah itu termasuk orang yang sangat berpengaruh. Orang yang menemukannya nanti akan membela Rasulullah. Dan umat muslim nanti akan berbondong-bondong ikut Rasulullah. Bagaimana kata-kata Abu Lahab, aku punya ide yang belum pernah disampaikan oleh siapapun. Bagaimana kalau Rasulullah SAW dibunuh? Kita kumpulkan pemuda-pemuda yang paling kuat di Arab, di Jazirah Arab, disuruh untuk membunuh Rasulullah SAW. Setuju. Kata iblis di kata kakek tersebut, tidak ada ide yang lebih baik daripada idemu. Bayangkan nih, Abu Lahab yang katakan sebagai hadza Fir'aun fi hadza zaman, dalika ini adalah Fir'aun fi hadhil zaman, ini adalah Fir'aun di zaman ini diaminkan oleh iblis. Allah Karim diaminkannya oleh iblis. Dan akhirnya ide tersebut kemudian dilaksanakan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya iblis dan Abu Lahab itu tidak bisa membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah iblis ini kalau teman-teman semua baca ada dari sirah ini ya, sirah Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi, sirah Alamin Nubala ini oleh Imam Az-Zahabi. Yang selanjutnya adalah racun yang mematikan dari Zainab binti Haris. Nah, teman-teman semua, ini jarang juga disampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah diracun oleh Zainab binti Haris Yahudi. Ya, karena ketika perang ayahnya, suaminya, pamannya meninggal. Jadi balas dendam itu kan. Walaupun sudah berdamai tetapi masih dendam. Kemudian diberikan racun Rasulullah bersama sahabat yang lain. Sahabat yang lainnya meninggal, tetapi Rasulullah ada riwayat mengatakan bahwa diberitahu oleh malaikat bahwa itu ada beracun. Walaupun sudah dimakan sedikit, ketika dimuntahkan ternyata sebelum meninggal dunia Rasulullah mengatakan hari inilah racun ini terasa memutuskan urat nadiku. Allah Karim. Jadi salah satu wasilah yang menyebabkan kematian Rasulullah yang jarang diangkat adalah ternyata masih ada sisa racun yang sangat mematikan dari Zainab binti Haris. Boleh dilanjutkan? Kita percepat sebentar lagi ya. 5 menit atau 10 menit lagi. Boleh dilanjutkan? Nah, oke. Ini teman-teman semua. Ini tentang kisah pelataran masjid dan kisah Ukasyah.
Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Rasulullah sedang duduk-duduk di pelataran masjid. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan bahwa aku sangat merindukan seseorang. Aku sangat merindukan seseorang. Lalu para sahabat mengatakan, siapakah Rasulullah ya Rasulullah? Siapakah yang engkau rindukan ya Rasulullah? Aku merindukan umatku. Aku merindukan umatku. Lalu sahabat Nabi mengatakan, bukankah aku adalah umatmu ya Rasulullah? Aku yang senantiasa duduk bersamamu ya Rasulullah. Aku yang senantiasa hadir dalam perjuangan bersamamu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, bukan. Engkau adalah sahabatku. Umatku adalah orang yang tidak pernah berjumpa denganku. Tapi ia beriman kepadaku. Aku merindukannya. Bayangkan teman-teman semua. Rasulullah SAW yang tidak pernah berjumpa dengan kita, sebelum meninggalnya mengatakan bahwa aku merindukan umatku. Disampaikan kepada sahabat Nabi, sampai sahabat Nabi cemburu. Sampai sahabat Nabi, bagaimana Rasulullah, ya Rasulullah, engkau akan mengetahui umatmu nanti di hari kiamat. Sedangkan engkau belum pernah bertemu dengan mereka. Rasulullah mengatakan, ini ada dalam hadisnya yang mengatakan bahwa, bisakah engkau coba bayangkan, ada banyak sekali kuda-kuda yang berwarna hitam di lapangan, berwarna hitam semua, tapi ada satu kuda yang bulu pundaknya itu berwarna putih, satu saja, yang sedikit. Terlihat tidak? Kata Rasulullah, betul, terlihat ya Rasulullah, kata sahabat Nabi. Lalu kata Rasulullah, begitulah aku akan mengenali umatku. Di antaranya adalah orang yang senantiasa berwudu, mendawamkan wudu. Kenapa? Karena min atharil wudu, teman-teman semua, dari bekas air wudu itu akan menjadi cahaya nanti di yaumil kiamah yang menjadi pengenal tanda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan teman-teman semua, kita hari ini belum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa kita tidak bertemu dengan Rasulullah SAW di akhirat nanti? Kita saat ini merindukan Rasulullah SAW, tidak pernah melihat wajahnya. Masa sampai nanti di akhirat kita tidak bisa bertemu? Padahal Nabi itu sangat merindukan kita. Maka yuk kita sama-sama menjadi orang yang terus mendawamkan wudhu. Banyak bersalawat ke atas Nabi. Banyak bersalawat, insya Allah akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil kiamah. Ada satu lagi kisah ini menjelang Rasulullah SAW wafat, ini terakhir. Menjelang Rasulullah SAW wafat, lalu dikumpulkan teman-teman semua, dikumpulkan sahabat-sahabat Nabi semua. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai sahabatku, rasanya umurku tidak akan panjang lagi. Rasanya sebentar lagi aku akan meninggalkan kalian. Dibayangkan teman-teman semua, ada seorang pemimpin yang sangat disayangi, yang sangat dikasihi, kemudian menyuruh berkumpul semuanya, berkata seperti itu di depan sahabat-sahabat Nabi. Rasanya saya tidak akan lama lagi akan meninggalkan kalian. Semuanya tertunduk menangis. Ya Rasulullah, berarti Rasulullah akan pergi meninggalkan kita. Berarti Rasulullah akan meninggal. Semuanya tertunduk. Kata Rasulullah, saya tidak ingin pulang ataupun meninggalkan dunia ini dengan mempunyai hutang ataupun dosa. Silakan bagi teman-teman semua, bagi sahabat-sahabat semua yang kira-kira saya berhutang kepada kalian, acukan tangannya, saya akan melunasi hutang itu sekarang juga. Jika ada yang pernah terzalimi, saya akan, silakan kisos saya. Silakan pukul saya. Jika saya pernah memukul, silakan pukul lagi saya. Semuanya terdiam. Mana mau gitu kan, ada sahabat Nabi yang begitu mencintai Rasulullah ngacung, saya Rasulullah gak akan mungkin. Setelah 3 kali diulangi, siapa silahkan. Ada yang mengacung, saya Rasulullah ukasa. Bagaimana ukasa? Kan orang sahabat-sahabat Nabi langsung kaget.
Ukasa. Ukasa, kau jangan sembarangan, Ukasa. Rasulullah sedang sakit, Ukasa. Apa yang kau pinta? Sabar Umar, sabar Ali. Silahkan, apa Ukasa? Ya Rasulullah, dulu ketika sedang berperang, engkau itu pernah gitu kan, entah sengaja atau tidak sengaja, tongkatmu mengenai aku sampai aku terjatuh. Sampai aku terjatuh, terlempar dari kudaku. Aku tidak tahu engkau sengaja atau tidak sengaja. Tapi aku tidak peduli ya Rasulullah. Engkau mau sengaja ataupun tidak sengaja, hari ini pun aku ingin membalasnya di hadapan semua sahabat-sahabat yang hadir. Wah, itu semua emosi itu sahabat. Para sahabat menjerit gitu. Para sahabat Nabi pada menangis. Ukasa, kau betul-betul gila Ukasa. Diam semua, diam. Lalu, wahai sahabatku, tolong ambilkan pecut di rumah Fatimah. Diambilkan pecut dari rumah Fatimah. Fatimah kaget, ini pecut untuk apa? Ada Ukasa katanya ingin memukul Rasulullah. Oh, Fatimah langsung kaget, langsung lari. Wahai Ukasa, kau berani-beraninya biar aku saja menggantikan Rasulullah. Sahabat-sahabat semua menangis. Kemudian, gak usah Fatimah, duduk saja. Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, saya saja, demi Allah, saya tidak akan tega melihat engkau tersakiti, apalagi engkau sedang sakit. Ukasa aku saja, tidak, duduklah engkau. Ali bin Abi Thalib, aku saja, tidak. Bahkan cucunya pun, Masya Allah, Hasan dan Husain, kakek, biarkan saya yang dipukul, kakek. Aku tidak mau melihat engkau yang sering mengajak aku bermain dipukul, kakek. Gak mau, kakek. Sampai Rasulullah, sampai Hasan dan Husain seperti itu. Rasul mengatakan, jangan nak, duduk saja, duduk. Ukasa, silakan kemari, silakan berikan pecutnya. Diberikan pecut, woy. Itu kejadian itu kalau kita ada di sana, kita juga pasti emosi gitu kan. Siapa yang gak emosi? Mencintai Rasulullah, sekarang mau dipecut. Silakan Ukasa kemari. Ya Rasulullah, dulu itu aku ketika berperang gak memakai baju ya Rasulullah, sedang gak memakai baju. Jadi kerasa sakitnya. Sekarang juga tolong buka bajumu ya Rasul. Dibuka, bayangkan Kang Ali. Dibuka, Rasulullah yang sedang sakit disuruh membuka baju. Dibuka baju Rasulullah. Sahabat itu betul-betul menjerit dan menangis. Ukasa, kau benar-benar gila Ukasa. Kau benar-benar telah Ukasa. Semuanya menangis dan menjerit-jerit. Dan terakhir nih, silakan Ukasa. Ketika dipecutkan nih teman-teman semua, ketika pecutnya sudah di tangan Ukasa, ini dipecutkan, apa yang terjadi? Dilemparkan pecut, kemudian dipeluk Rasulullah SAW dengan erat, menangis Ukasa. Ya Rasulullah, bagaimana bisa aku memukul tubuhmu yang indah ini? Aku memukul Rasul yang Allah muliakan. Bagaimana bisa? Aku berlaku demikian hanya ingin aku memelukmu ya Rasulullah. Karena engkau pernah bilang, orang yang pernah memeluk Rasulullah, yang ini ya, yang menyentuh kulit Rasulullah, yang dipeluk Rasulullah akan terhindar dari neraka. Maka Rasulullah berkata, sahabat-sahabat kami kaget gitu kan, apa permintaan wahai Ukasa? Ya Rasulullah, aku ingin bersamamu di surga. Allah karim. Doamu dikabulkan Ukasa, aku akan bersamaku di surga. Allah karim. Indah ya, indah. Kisah ini, Masya Allah, kalau saya bawakan di training di seminar ya, dengan menggunakan ini ya, instrumen sholawat, gitu kan, suara-suara alam, dengan Quran dan sebagainya, pada menangis banyak Allah karim. Allah karim. Nah, indah sekali ini kisah Ukasa. Begitu rindu dan cintanya sahabat Nabi kepada Rasulullah, saking cintanya ingin memeluk Rasulullah. Nah, begitupun teman-teman semua, kita tidak pernah memeluk erat Rasulullah seperti Ukasa. Apakah kita tidak mau memeluk Rasulullah SAW nanti? Syaratnya, jika ingin memeluk Rasulullah, jadilah hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak salawat. Nah, teman-teman semua, ini closing statement dari saya. Bagaimana mungkin kita tidak mencintai Nabi? Sedangkan Allah pun mencintai Nabi. Bagaimana mungkin kita tidak merindukan Nabi? Sedangkan Nabi pun merindukan kita sebagai umatnya. Ketika sakaratul maut yang dikatakan oleh Rasulullah, ummati, ummati, ummati. Aku merindukan umatku ya Allah. Aku takut suatu saat nanti akan terjadi kepada umatku alwahan. Penyakit alwahan. Alwahan itu apa? Hubbud dunya karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut kematian. Dan akhirnya
yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW ternyata hadir di hadapan kita. Banyak orang-orang yang terlalaikan dengan urusan dunia. Sibuk dengan urusan dunia, cinta akan kekayaan, cinta akan jabatan, cinta akan dunia, dan takut akan kematian. Allah Karim. Oleh karena itu teman-teman semua, cukup mungkin yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak pembahasannya, namun kita persingkat saja karena waktu perjumpaan kita juga sudah cukup ya. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali. Hikmahnya, mudah-mudahan kita dengan acara Maulid Nabi ini, mudah-mudahan dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW di surga, bahkan bukan hanya berjumpa, tapi bertetangga dengan Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu mungkin Kang Ali ya dan teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab Ustadz. Kepada para peserta yang ingin bertanya boleh menghidupkan mic-nya ya, atau langsung saja ke kolom chat. Mangga kepada peserta. Saya Kang Ali mau bertanya, Kang Ali boleh? Iya, silakan Kang Ferdi. Pak Ustadz, punten. Ini kan kita udah ada di zaman modern juga ya sekarang. Mungkin bagaimana cara kita berdakwah tapi sesuai dengan kondisi saat ini yang kan banyak juga yang baperan gitu orangnya tuh. Atau dan gitulah Kang sebagainya gitu. Bagaimana Kang? Oh, dakwah. Oke. Siap. Baik Ya, teman-teman terima kasih. semua, Kang Ferdi ya. Ya Kang. Oke, langsung dijawab Kang Ali ya. Ya Kang, langsung dijawab aja Kang. Oke, boleh tadi boleh pertanyaannya diulangi, bagaimana berdakwah di zaman sekarang yang apa tadi ya? Yang kondisinya tuh sasaran dakwahnya kita tuh banyak kesulitan juga karena ada yang kayak baperan atau mungkin tidak menerima dakwah kita secara gampang juga gitu Kang. Oh, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, ada satu ungkapan yang sangat indah, hadis Nabi Muhammad SAW, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawah. Jadi jalan menuju surga kata Allah Subhanahu Wa Taala itu dikelilingi oleh makarih. Makarih itu apa, Kang Ferdi? Makarih itu adalah kesulitan, kepayahan, kesukaran, ketidaksukaan, itu makarih. Tapi kata Nabi, beda dengan huffatin nar. Allah mengelilingi neraka itu bisyahawah, dengan syahwat, dengan kemudahan. Kalau ingin masuk neraka gampang, berzina aja. Kalau pengen masuk neraka gampang, korupsi aja. Zina itu kan syahwat, korupsi itu syahwat dan sebagainya. Tapi kalau surga itu kan betul. Kalau surga itu makarih, dengan kepayahan dan kesulitan. Allah karim. Berdakwah itu memang sulit luar biasa. Zaman Nabi lebih sulit, zaman sekarang sama juga sulit. Apalagi kan orang-orangnya sekarang egonya tinggi gitu kan, sudah melek teknologi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana supaya tidak baperan ya, supaya kita bisa bertahan? Kita ingat bahwa sesungguhnya nahnu du'at qabla kulli syai, bahwa nahnu kita itu adalah dai sebelum segala sesuatunya. Kita diperintahkan untuk berdakwah. Dakwah dengan apa? Dengan hal ya, dengan lisan, dengan perbuatan, dengan apapun kita bisa berdakwah. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kita berdakwah itu disesuaikan dengan zaman nih Kang Ferdi ya. Harus sesuai dengan zaman. Kalau sekarang zamannya teknologi, bolehlah kita melek teknologi. Sekarang kan kita dakwahnya bisa via Zoom, boleh dakwah via Zoom. Dakwahnya via media sosial, dakwah via media sosial. Itu kata Sayyidina Ali. Zaman dulu kan belum ada medsos ya. Apalagi sekarang zaman medsos.
baperannya tinggi sekali. Betul nggak? Update status itu kan dakwah gitu kan. Yang lain baper, kenapa? Karena nggak bertatap muka. Karena nggak bertatap muka, beda lagi dengan tatap muka, kita bisa islahkan. Makanya teman-teman semua nih, kalau ada permasalahan nih, saya sarankan, jangan selesaikan via media sosial. Jangan pernah selesaikan via media sosial. Karena media sosial nggak akan pernah menyelesaikan masalah. Betul sekali. Media sosial membuat kita baperan gitu kan. Kenapa? Karena salah kita kan. Karena tidak terlihat logatnya seperti apa, ekspresinya seperti apa. Beda kalau langsung offline gitu kan. Itu insya Allah akan lebih bermanfaat. Nah, kita sebagai dai, Kang Ferdi ya, kalau kita berdakwah, kita jangan hiraukan mad'unya. Jangan hiraukan baperan, enggak. Insya Allah enggak apa-apa. Insya Allah kita harus sabar dan harus bertahan dengan dakwah. Memang harus punya ininya ya, punya strategi dakwahnya. Untuk panjangnya ada yang namanya manajemen dakwah. Bagaimana kita berkata, menyesuaikan dengan jamaah kita. Saya juga tadi ngisi Sirah Nabawi, jamaahnya beda, maka saya menyampaikannya beda. Saya menyampaikan di sini mahasiswa semua. Saya juga menyampaikannya dengan cara yang berbeda. Kalau saya jamaahnya yang lain, pasti menyampaikannya dengan cara yang berbeda. Yang terpenting adalah qaulan syadida, kata Rasulullah, qaulan syadida, ucapkanlah ucapan yang baik. Zaman sekarang ini nih, jangan pernah seperti mendakwahi Kang Ferdi ya. Sekarang itu mudah baperan, Kang Ali. Sekarang itu betul-betul mudah baperan. Dinasihati itu gak akan mempan sekarang. Tetapi diajak ngobrol sambil ngopi gitu kan. Di kafe contohnya sambil ngobrol, sambil sharing, itu akan lebih diterima. Jadi harus disesuaikan dengan kondisinya. Itulah dakwah zaman sekarang, memang luar biasa ininya, tantangan dakwahnya sangat luar biasa. Orang-orang yang mendakwahi itu gak akan diterima, tetapi orang-orang yang sharing, ngajak bicara gitu kan, hadir di hadapannya, kemudian ngajak ngobrol dulu, ngopi dan sebagainya, maka insya Allah akan mengikat hati mad'u. Kalau pertanyaannya tentang media sosial, tadi saya akan jauh secara luas. Tapi karena pertanyaannya tentang masalah baper, zaman Rasul pun banyak yang baper. Intinya, tetap bersabar, tetap istiqomah, keep spirit, tetap berdakwah dimanapun dan kapanpun. Wallahu a'lam. Terima kasih Kang, jawabannya Kang. Baik, Kang Ferdi. Ya baik, terima kasih kepada Kang Ferdi yang sudah bertanya juga. Bagaimana Akang dan Teteh yang mau bertanya? Apakah ada lagi? Saya Kang Ali. Mangga kepada soalnya namanya nggak kelihatan. Gusti Rosanti. Iya siap. Silakan Teh Gusti. Begini Ustadz, ada baiknya saya perkenalan dulu. Nama saya Gusti Rosanti. Saya dari Institut Agama Islam Negeri salah satu di Kota Medan. Jadi pertanyaan di Medan ya. Jadi begini Ustadz, kan tadi soal Khadijah ingin melangsungkan pernikahan dengan Nabi Muhammad. Kan di zaman sekarang kodratnya wanita itu kan Ustadz menunggu jodoh. Jadi bagaimana menurut pandangan Ustadz seorang wanita mengejar-ngejar seorang lelaki? Masya Allah. Iya, ini pertanyaan yang ini ya, yang bagus sekali. Terima kasih Teh. Ini laki-laki perempuan? Yang nanya nih. Perempuan. Oh iya. Terima kasih Kak Gusti ya. Ya, Ustaz. Nih makanya nih, ya saya tadi nggak terlalu detail tentang Khadijah ya, nggak terlalu detail tentang Khadijah. Jadi kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya konsep menikah itu bukan hanya laki-laki yang cari. Betul, bukan hanya laki-laki yang mencari jodoh. Wanita pun diperbolehkan asal menjaga marwah. Khadijah juga menjaga kehormatan. Nafisah pun tidak langsung bilang kepada Rasulullah seperti ini, makanya lewat perantara. Nafisah bilang kepada Rasulullah dan kepada keluarganya, nggak bilang Khadijah ingin dinikahi, enggak. Tapi gini caranya, Kak Gusti. Contoh, Kak Gusti ini punya lelaki idaman. Wah, ini solehnya kayak Nabi gitu kan, kalau ada gitu kan. Tetapi Kak Gusti ini
khawatir nih. Kalau gak diungkapkan nanti kesamber orang gitu. Walaupun memang jodoh itu gak akan tertukar ya, gak akan pernah tertukar. Tapi boleh gak dalam Islam meminta? Boleh. Boleh. Asalkan jangan langsung. Contohnya Kak Gusti, ya fulan nikahi aku, gak boleh itu ya. Tetapi dengan cara seperti Khadijah. Khadijah juga kepada Nafisah. Bagaimana caranya seakan-akan nih Khadijah itu gak minta dinikahi. Tapi Nafisah cuma bilang seperti ini, ya Rasulullah, bagaimana kalau engkau nikah dengan seorang perempuan yang cantik, kaya, soleh, itu berpengaruh. Siapa? Khadijah. Mana mau Khadijah dengan saya? Gak apa-apa lah, itu urusan saya, nanti saya sampaikan kepada Khadijah. Padahal Khadijah yang mau sebenarnya gitu ya, yang minta. Nah itu kan menjaga ijah, menjaga marwah. Betul, asal ada orang kedua. Asal ada orang ketiga maksudnya. Jadi Kak Gusti boleh kok. Kalau ada lelaki soleh yang menurut Kak Gusti ini keilmuannya sudah kafah, ya Islamnya kafah, takwa, jangan didiamkan, minta kepada siapa? Boleh kepada gurunya, ya boleh kepada gurunya, bilang kepada gurunya, kepada ustadznya seperti ini. Insya Allah ustadz pun lebih paham nanti cara menyampaikannya, ataupun langsung boleh kepada keluarganya, asalkan jangan langsung minta sendiri. Kalau minta sendiri itu kurang, akhlak dan adabnya kurang. Boleh kok. Jadi persepsi yang salah ketika wanita harus menunggu. Enggak kok. Enggak, ini dicontohkan oleh Khadijah. Betul. Zaman sekarang pun wanita bukan hanya menunggu. Boleh memilih. Islam itu indah ya. Masya Allah. Boleh kok Kak. Boleh. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Masya Allah. Boleh ya. Sudah ada. Kak Khadijah sudah ada mungkin ya. Tinggal langsung bilang kepada ininya. Kepada keluarganya insya Allah. Begitu Kang Ali. Ya, terima kasih kepada Teh Gusti atas pertanyaannya. Mungkin ada satu lagi nih Ustaz, pertanyaan terakhir. Boleh. Teh Salsabila Amanda izin bertanya, apakah ada bukti seperti dalil atau yang lain tentang perayaan Maulid? Di daerah saya ketika datangnya Maulid, Nabi masih diterapkan seperti kondangan, berkumpul baca doa dan bertukar makanan, biasanya nasi uduk plus ayam kata Ustaz. Nah, menurut Ustaz tentang itu bagaimana Ustaz begitu? Masya Allah. Apakah ada dalil tentang Maulid ya? Masya Allah. Nah teman-teman semua, ketika ada sahabat Nabi, ketika Rasulullah SAW sedang berpuasa hari Senin, Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabat Nabi, Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin hari ini? Rasulullah menjawab, sungguh aku puasa hari ini karena mengingat tentang kelahiranku. Nabi pun mengingat kelahirannya teman-teman semua, apalagi kita yang umatnya. Jadi teman-teman semua sungguh sangat-sangat diperbolehkan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Rasul pun merayakannya, memperingatinya, apalagi kita sebagai umatnya. Namun memang teman-teman semua tentang yang meramaikan itu ya, yang meramaikan sampai jam 4 subuh, contohnya dari maghrib, kemudian banyak makanan, nasi tumpeng, itu juga masih ada di daerah-daerah saya, betul. Saya dilahirkan di Tasikmalaya, masih banyak itu. Numpeng, kemudian ayam, dan lain sebagainya gitu kan. Ternyata setelah saya teliti, ternyata ini diambil dari Imam An-Nawawi, pendapat Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi pernah mengatakan bahwa ketika memperingati Maulid Nabi boleh dengan 3 perkara. Boleh dicatat. Yang pertama adalah bit-ta'am, dengan makanan, dengan sedekah makanan. Yang kedua adalah bitilawatil Quran, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Dan yang terakhir adalah biqasdin nabawiyah, dengan menceritakan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Hikmahnya apa teman-teman semua? Hikmahnya ketika kita memberikan makanan itu menjadi salah satu sedekah. Sedangkan orang yang paling baik, kata Rasulullah SAW, sedekah yang paling baik diantaranya adalah sedekah makanan. As-sadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Bitilawatil Quran, Masya Allah. Masa di momen yang baik ini dilarang untuk membaca Al-Quran gitu ya. Kalau maulidnya itu mengadakan dangdutan, baru saya orang yang pertama menyerang ataupun menyerbu itu kan. Ini maulid malah dangdutan gitu kan. Goyang dompet dan lain sebagainya. Tapi kalau maulid
ternyata di dalamnya ada kajiannya seperti hari inilah, seperti malam ini Kang Ali, maka Masya Allah ini saya sangat apresiasi lah, saya sangat apresiasi. Untuk dalilnya itu, untuk keterangan ulamanya seperti itu masih banyak sebenarnya. Gitu ya. Kita lihat saja ya apa isi di dalam maulidnya. Kalau maulidnya ternyata banyak kemadaratan, berarti jangan. Kalau memperingati maulidnya banyak hikmah dan kebaikan, maka bolehlah laksanakan. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Bagaimana Teh Salsabila, apakah jawabannya pertanyaannya sudah terjawab? Teh Salsabila. Iya, kalau akhwat pada off cam ya, boleh, siap. Iya, katanya sudah terjawab Ustadz, terima kasih. Baik, Siap. Terima kasih ya kepada Ustadz Azam Ilhaq atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya, pemberian plakat secara simbolis yang akan diserahkan oleh Kang Ferdi selaku Ketua Pelaksana. Kepada Kang Ferdi, dipersilahkan. Kang Ferdi ini ketuanya ya, Masya Allah. Siap. Terima kasih kepada Kang Ali atas kesempatannya ya. Punten Kang, ini ada sertifikat penghargaan dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa mengisi acara Maulid Nabi kali ini dengan tema Spirit Maulid Nabi Muhammad, menjaga hati, menjalin ukhuwah. Terima kasih sekali lagi sebanyak-banyaknya kepada Ustadz Azam atas menyempatkan waktunya untuk mengisi acara pada kali ini. Mohon diterima, ini ada sertifikat sebagai simbolis dari kita selaku panitia. Masya Allah, terima kasih ya kepada Kang Ferdi dan kawan-kawan jajaran dari KMI Libasut Taqwa STT yang juga sudah berkali-kali mendatangkan saya. Alhamdulillah agak bosan-bosan ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita tetap menyambung tali silaturahim ini. Saya atas nama pemateri menerima sertifikat ini ya dengan hati yang sangat bahagia. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu kebaikan bagi teman-teman semua. Saya terima ya. Boleh dikirim lewat WhatsApp nanti ya. Masya Allah. Boleh nanti saya cetak insya Allah. Masya Allah. Terima kasih Kang untuk mengisi acara kali ini. Mungkin insya Allah kapan-kapan kita bisa bersilaturahmi lagi ya Kang. Amin, amin, insya Allah. Kebetulan saya juga dari Tasik Kang. Oh, kalau Masya mau Allah. Kang Ferdi mau Tasik mampir, itu asik ya. Kang. Masya Allah. Rambutnya luar biasa antum, Masya Allah. Siap Kang Ferdi, siap. Ya. Tasiknya di mana Kang Ferdi? Jadi curcol gini nih. Di Ciawi Kang. Hah? Ciawi? Ciawi. Masa saya juga dari Ciawi. Sukaresik Kang. Oh, Sukaresik. Saya dari Panyusuhan. Masya Allah. Nanti lah insya Allah berjumpa ya, insya Allah di Tasik ya. Insya Allah. Mangga. Ya, syukuran Kang Ferdi ya bersama teman-teman yang lainnya. Insya Allah. Baik Kang Ali, kembali lagi ke Kang Ali. Oke, siap. Terima kasih kepada Kang Ferdi dan juga Ustadz Azam Ilhaq. Selanjutnya, mungkin Ustadz ada sesi dokumentasi ya Ustadz kepada panitia, dipersilakan. Boleh. Ya, terima kasih Ali. Sebelumnya mohon maaf teman-teman, mohon maaf kita tidak bisa on cam soalnya di sini lampunya mati. Siap. Alhamdulillah ya kita udah selesai penyampaian
main materi. Sekarang kita masuk ke sesi dokumentasi. Untuk yang Ikhwan yang belum on cam, dipersilakan untuk on cam sebentar. Mungkin kita tunggu sampai jam 21.32 ya. Wah, Boleh, Kang boleh. Alvan lagi kumpul nih. Oh ini Masya Allah nih, KMI Libasut Taqwa ini kumpul bertiga nih, trio, wek-wek ya. Ya, kita ada 3 slide. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Ini harus ada Terakhir. harus ada gayanya kayak ini, harus ada gaya yang serempaknya nih, biar agak asik gitu. Ya, Kang. Habis ini, Kang. Oh boleh, oh, siap. 1, 2, 3. Ya, gaya bebas. Gimana Pak Ustadz gayanya? Sekarang gaya kepal tangan aja ya nih, biar yang paling mudah lah. Ya. Kepalkan tangannya Oke, semua. teman-teman. Kita kepalkan tangannya. Anda semangat ya. Siap. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Ya, terima kasih kepada teman-teman, kepada Pak Ustadz. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih kepada Kang Bayu atas dokumentasinya. Terima kasih juga ya kepada Ustadz yang sudah hadir pada kesempatan kajian pada kali ini. Kepada Ustadz, kalau misalnya nih ada kegiatan yang lain, sudah boleh